Bagaimana mereka mau menjawab? Memang ada di literatur mereka, ada di buku mereka, ada di kitab-kitab mereka. Ya kan? Bagaimana mereka mau membantah saya? Yang mereka katakan cuma fitnah. Fitnah di mana? Orang ada semua di situ. Kok fitnah? Ada-ada saja. Ya, Pak Ibnu Kalam. Ini Pak Ibnu Kalam nih Muslim tapi agak beda dia. Ya. Ya, Pak Kalam. Apa kabar Pak Kalam? Baik, kabar baik. Pak Kalam, saya ini dari tadi membacakan riwayat-riwayat tentang Muhammad. Dituduhnya saya katanya menghina. Padahal Pak Kalam, yang saya bacakan tuh ada nggak dalam literatur Muslim? Ya ada. Ada. Tapi memang banyak orang-orang Islam awam itu yang mereka nggak tahu sama sekali itu Pak Awam, Pak Kalam. Ya. Orang Islam selama ini umurnya itu dihabiskan baca huruf Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Cuman itu. Makanya ditanya tentang Muhammad nggak tahu. Cuman itu. Makanya saya bilang Muhammad disuruh menyuruh perempuan menyusui laki-laki yang sudah dewasa. Penistaan kamu ya. Padahal itu ada di dalam kitabnya orang Islam. Ya, coba Pak Kalam, gimana itu Pak Kalam mengenai Muhammad? Ya, ya apa yang Anda sampaikan itu betul ya. Tapi itu Islam Sunni. Islam Sunni di Indonesia itu beda dengan Islam di zaman kejayaan Islam. Sunni itu, kelompok Sunni itu yang banyak catatannya tentang yang seperti itu. Ilmu seperti itu tidak pernah diperkenalkan di zaman kejayaan Islam, enggak. Di zaman kejayaan Islam itu ulama mazhabnya Ustaz Abdul Somad itu tidak dianggap ulama, hanya guru mengaji. Kemudian ulama mazhabnya Piranda itu malah dipenjarakan. Karena mengatakan firman Allah gair makhluk. Jadi banyak ilmu itu di Indonesia yang mereka gunakan adalah ilmu yang tidak diakui di zaman kejayaan Islam. Ya seperti menikah pada umur 6 tahun itu sebenarnya bukan hadis ya, karena bukan ucapan Nabi. Nah itu dia. Makanya begini Pak Kalam. Sekarang ini kemudian saya ada lagi menyusui. Menyusui itu kan bertentangan dengan Al-Quran. Kan di dalam Al-Quran wala taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Tapi Muhammad malah menyuruh itu Pak Kalam. Ya makanya hadis dibatalkan berdasarkan ayat Al-Quran. Ya, tapi begini Pak Kalam. Kita ini kan hanya membacakan apa yang ada di dalam riwayat-riwayat orang Islam. Setuju, saya setuju kalau Anda ungkap. Karena yang Anda kritik itu Islam Sunni. Anda bukan Sunni berarti ya? Ya bukan. Oke, baik. Kita coba wakilkan ya, siapa tahu ada Muslim yang Sunni ya. Semoga nanti bisa mengklarifikasi. Karena nanti kalau hanya sebelah pihak saja, kita dianggap tuh pilih kasih begitu. Lebih baik saya diturunkan karena saya tidak mau debat. Nah, jangan begitu Pak Kalam. apalagi dengan kan saya sudah debat dengan Rizal. Saya sudah debat. Saya masuk ruangannya Rizal. Oke, sebentar Pak Kalam. Tadi Pak Kalam sudah mengakui riwayat itu. Saya tanya dulu Rizal. Rizal, Anda Sunni ya? Ya, tapi sebelumnya saya ingin konfirmasi dulu, Pak Kalam Islam atau bukan? Ya Islam. Menurut Pak Kalam, Yesus itu manusia atau Tuhan? Tuhan. Tuhan. Jadi Pak Kalam Islam dan mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan. Ini Islam baru, gaya baru ini ya. Jadi terjemahan dari Rab. Terjemahan dari Rab.
30. Ya. Jadi Terjemahan Yesus dan- Tuhan, menurut Pak Kalam Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kalau dipasang mana Pak? Tapi Pak Kalam mengakui Pak Kalam Islam, begitu. Islam. Inilah manusia-manusia yang akalnya sudah nggak berguna. Nah, Kan? bagus, Kan? bagus. Coba sekarang, Pak Kalam. Ya. bagus. Sekarang ayat Ada nggak Al-Quran yang ajaran mengatakan Islam? Ntar dulu Pak Kalam, ntar dulu, sabar dulu, jangan kejang-kejang dulu Anda. Ya, baik. Ada nggak ajaran Islam yang Anda pelajari mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan. Ada nggak Syirk Resna ajarannya? juga Tuhan. Syirk Resna, tambah lagi. Ini Begini nggak Pak Kalam, nyambung kali di mana ayat dalam Quran yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Karena Tuhan itu definisinya dulu apa? Kita harus sepakat dulu apa itu Tuhan. Seperti yang Anda Baik. di TV katakan. Baik, toh. menurut saya ya, bagaimana Tuhan. yang tertulis di dalam Al-Quran, Tuhan itu adalah penguasa, pencipta langit dan bumi, penguasa seluruh alam semesta, ya, pengatur seluruh jagat raya, ya, yang mengatur bintang, bulan dan matahari, pemilik sorga dan neraka. Tuhan yang begitu agung dan mulia nggak akan mungkin lahirnya di kandang hewan. Itu menurut saya. Bagaimana menurut Anda coba? Coba Pak Kalam. Ya, Tuhan itu kalau dibawa ke bahasa Yunani kurios. Kalau dibawa ke bahasa ini menjadi masalah karena dia tidak mau percaya tulisan yang tertulis Enggak, di dalam. masalahnya Pak Kalam, Anda mengaku Islam masalahnya. Kecuali Anda tidak mengaku Islam, siapapun yang Anda sembah, kami nggak akan permasalahkan. Anda mau menyembah tiang listrik pun, Anda mau menyembah kata dalam tempurung pun, nggak akan jadi masalah. Ya. Tetapi Ya. Anda mengaku Islam, Beri kemudian juga Anda kesempatan mengatakan- saya berbicara, beri juga kesempatan. Ya, Ya, Rizal nih ngomong Baik. terus Rizal nih. Ya. Tuhan itu di Indonesia asal usulnya itu dari bahasa Yunani itu kurios. Itu yang diterjemahkan oleh menjadi Tuhan di Lembaga Alkitab Indonesia. Terus kurios ini kalau dibawa ke bahasa Ibrani, Adonai. Yang disembah Musa itu kan Adonai Elohim. Nah begitu. Masa Musa menyembah Tuhan kan tidak elok. Yang menjadi masalah itu terjemahan saja. Sebab sebenarnya di Indonesia itu tidak ada Tuhan, hanya di Indonesia ada istilah Tuhan. Ya, Iya, karena kalau Tuhan kamu itu baca bahasa Indonesia. begini, kalau kamu baca kitab terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, Alhamdulillahirabbil alamin. Rab di situ Lord, bukan Tuhan, bukan God. Terjemahan bahasa Inggris dari Al-Quran, Alhamdulillah segala puji bagi Allah, tapi Rabbil alamin di situ Lord. Terjemahan bahasa Inggrisnya. Tapi Pak Kalam, Iya, dikit Pak Kalam, Pak saya Kalam. tengahi ya, saya tengahi. Ini Rizal ini, Ya. dia ini percaya bahwa Muhammad itu juga Rob. Ya, itu justru terbalik. Tidak boleh Nabi Muhammad itu Rob, tidak ada. Kalau menurut Rizal, Tidak ada Muhammad dalil. itu Robnya umat Muslim. Kalau Isa Al-Masih dalam Al-Quran, Isa Al-Masih itu halik, dia halik. Ini ahluku, aku mencipta. Kalau dia pencipta, dia Tuhan atau bukan? Ngarang-ngarang kau Kalam. Jangan ngarang. Bukan ngarang. Mana Saya tanya ada halik itu Isa? Tuhan atau bukan? Halik, kalau halik. Halik, kau jawab dulu halik, Tuhan atau bukan? Oke, tapi kembali Balik. tadi ke tema awal dulu. Ini saya mau Ya. kembalikan ke tema awal. Tadi kan kita bahas mengenai Muhammad menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang juga sudah Nah, dewasa. kau ngarang-ngarang enggak? Jangan ngarang kau. Ya itu hadis, Ya. hadis. Enggak ada hadis seperti itu. Mana Nggak ada Sudah, katanya, Ri. Kau dengar dulu, guys, ya. Kau dengar ya. Pantesan Rizal ini masih jadi orang Islam. Kau tahu nggak di dalam Al-Quran, jangankan orang lain ya, itu makanya Al-Quran itu menyuruh kita untuk menggunakan akal dan otak. Ketika otak ini nggak dipakai ya, maka derajat kalian itu sama dengan hewan ternak ya.
Di dalam Perasaan Al-Quran Rizal jelas nih sekali kayak radio dikatakan, ngulang-ulangin itu terus. Radio ya, kamu di dalam ya. Al-Quran jelas sekali dikatakan bahwa menyusui anak kandung saja, ya, anak kandung bukan anak orang, anak kandung saja hanya selama 2 tahun. Ya, mana mungkin ada orang menyusui Oke, orang baik. dewasa. Kita tunjukkan. Ya? Kau Pak jangan Kalam biar saya ngarang-ngarang. hadapi Rizal ya. Ntar dulu sebelum Ya, kau ke tunjukkan. sana, Baik. sebelum ke sana, ntar Baik, dulu. Pak Dis. Kalam saya turunkan dulu. Aku, Dis, Dis, mau lari. bukan lari, aku nggak akan lari. Ya, aku mau cari kemana-mana. Tidak ada satu manusia Kristen pun yang percaya dengan Alkitabnya. Kau percaya nggak dengan Alkitabmu? Kamu jangan lari kemana-mana. Enggak, kau masih percaya atau Rizal, enggak dengan Alkitabmu? Baru Tenang, kita tenang, bahas tenang. Al-Quran dulu. Ya. Kamu bisa tenang Kau nggak, masih Rizal? percaya? Enggak, ntar dulu. Kamu bisa jawab tenang itu nggak? dulu. Bisa tenang nggak? Kamu bisa tenang Enggak, nggak? menurut Tarik napas dulu. Rizal. jawabnya Tarik simpel napas. sekali, percaya atau tidak? Dis, Tarik napas. Tarik napas. Kau percaya dengan Alkitabmu atau tidak? Tarik Ntar napas dulu, dulu. jawab itu dulu. Hembuskan. Tadi barusan kamu bilang tidak ada hadis begitu. Oke, baiklah Rizal, karena dia lagi jualan kita turunkan saja dulu ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada juri. Juri. Ya, selamat malam juri. Ya, selamat malam. Silakan juri, nyalakan kamera Anda. Bang juri Muslim ya, Bang? Muslim. Muslim. Jadi gimana, Bang? Sudah menyimak dari tadi kah atau barusan datang begitu? Kurang lebih 5 menit lah. Kurang lebih 5 menit. Ya, gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Saya mau bertanya ini ya. Silakan, Ya. silakan. Apa benar Yesus itu menyuruh kamu menyembah Yesus? Apa benar Yesus menyuruh saya menyembah Yesus? Baik. Jadi pertanyaan ini akan saya jawab saja dengan ayat ya. Baik. Saya akan tampilkan ayatnya. Apa benar Yesus menyuruh menyembah sabdamu? Bentar ya. Jadi kalau mau saya jawab secara singkat ya Bang ya. Yesus itu tidak pernah nyuruh-nyuruh orang nyembah dia. Nggak pernah. Hei, sembah saya. Sembah gue dong, tolong gue disembah. Ah, itu nggak pernah. Tapi, sebentar, belum selesai Bang. Belum selesai. Oh ya, terus. Belum selesai. Tapi kalau kita baca Bible, Yesus itu disembah. Tetapi tidak pernah Yesus berkata, jangan sembah saya. Tak pernah. Saya akan tunjukkan ayatnya. Bagaimana Yesus menerima penyembahan, dia disembah tetapi dia tidak pernah menolak kalau dia disembah. Ya. Sabar ya Bang ya. Ini kadang-kadang ini memang macet, kadang ini bisa dibuka. Kenapa ya teman-teman ya? Kadang-kadang gampang bisa dibuka, kadang-kadang tidak bisa dibuka. Ya. Sabar ya Bang ya. Itu ada di dalam, sebentar. Nih, di dalam Alkitab Sabda ya misalnya ya. Nah, ya. Oke. Kita bukakan misalnya Matius 4 ayat yang ke-9. Oke. Saya tampilkan Matius 4 ayat 9 nih. Saya tampilkan ya pada kalian ya bagaimana ini lemot tidak bisa ini ya. Nih. Kelihatan ya? Sudah terbuka. Oke. Perhatikan ya. Matius 2 misalnya. Bentar ya. Nih, Matius 2 ayat 11 nih. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia.
Mereka pun mempersembahkan tempat harta, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini ketika Yesus baru dilahirkan saja sudah disembah orang. Kemudian nih di dalam Matius 15 15 ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Kemudian nih Matius 18 ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabar, ini perumpamaan ya. Jadi kalau kita kalau kita membaca Bible, Bang, di dalam Bible Yesus itu disembah oleh orang-orang dan tidak pernah satu kali pun Yesus bilang, hei, jangan sembah saya, jangan sembah saya. Enggak pernah. Tetapi Yesus juga tidak pernah minta dirinya disembah. Enggak pernah, Bang. Yang minta dirinya disembah di dalam Bible itu adalah Saitonirojim. Terus kenapa agama Kristen menyembah Yesus? Nah, kan? Baik, udah jawab. Orang Muslim. Simpel aja, Bang. Ya, begini, Bang. Kenapa Padahal Yesus disembah? Karena Yesus tidak sebentar ya. Silakan. Padahal Yesus tidak pernah minta disembah dan tidak pernah menyuruh kalian anggap Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa kalian menafsirkan dia sebagai Tuhan? Pertanyaannya seputar ini kok, ulama Muslim. Jadi begini, Bang. Kalau Anda tidak minta, lalu sesuatu itu diperlakukan kepada Anda. Contoh, saya kasih contoh. Anda pulang ke rumah. Capek. Oke? Terus Anda duduk. Anda tidak minta kepada istri, buatkan saya atau ambilkan saya air. Anda tidak minta itu. Tetapi istri Anda datang sendiri dan memberikan Anda air minum. Pertanyaan saya, menurut logika Anda, sesuatu yang tidak diminta tetapi itu dikerjakan kepada dia, maka itu adalah sesuatu yang salah. Itu logika Anda, betul nggak? Kalau menurut saya... Sebentar, Pak. Sebentar. Saya ikutin dulu pola pikir Anda ya. Ini kan logika orang Islam begini. Logika orang Islam itu memang sudah begitu, teman-teman. Udah dari pabriknya agak begitu. Jadi kita menghadapinya harus pelan-pelan. Gini. Kenapa Yesus tidak minta disembah, lalu kalian sembah? Di dalam benak kalian itu adalah sebuah kesalahan. Yesus saja nggak minta disembah kok kalian sembah. Berarti yang nyembah Yesus itu salah, kan gitu? Itu logikamu kan? Sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan kepada dia, itu adalah sebuah kesalahan. Saya buat satu contoh. Kan itu Anda bukan seorang perintah, suami. Bang. Dengar dulu, saya lagi bicara. Oke. Ya, begini. Anda taruhlah Anda seorang pengendara motor. Suami. Oh, suami. Ya, kamu Suami. bilang suami. Ya, Oke. suami. Anda masuk ke rumah. Lalu Anda duduk di rumah Anda. Lalu istri Anda datang membawakan Anda segelas air. Entah teh, entah air atau bagaimana. Anda tidak minta. Pertanyaan saya, apakah perbuatan istrimu yang mengambilkan Anda air untuk diminum adalah sebuah kesalahan? Ya tidak. Tidak. Baik. Jadi, sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan oleh seseorang itu dilakukan, belum tentu itu sebuah kesalahan ketika pihak yang kepadanya itu diperbuat tidak keberatan, betul? Nah, di dalam Bible, Bang, di dalam Bible, tolong sembah saya. Sembah saya. Tidak pernah. Satu kali pun itu tidak pernah keluar dari mulut Yesus. Tetapi ratusan ribuan orang di dalam Bible itu sujud menyembah Yesus. Dan Yesus tidak pernah satu kali pun bilang, jangan sembah saya. Enggak pernah. Enggak pernah satu kali pun. Nah, maksud saya begini, Bang. Yesus itu bukanlah sosok
yang seperti Tuhan kalian yang haus minta-minta disembah. Tokoh di dalam Bible yang haus minta-minta disembah itu Syaiton Nirojim. Makanya Tuhan kalian itu kalau dibandingkan dengan Bible itu Syaiton. Karena minta-minta, ngemis-ngemis biar disembah orang. Gitu. Yang ngemis-ngemis itu siapa? Tuhanmu. Buktinya apa? Kalau enggak, oke baik. Sekarang saya tanya. Kalau tidak sholat itu kan nyembah Tuhanmu, betul? Sholat Iya. itu nyembah Tuhanmu kan? Iya. Coba, kalau Karena itu wajib. kamu, sebentar, saya belum selesai. Kalau kamu tidak sholat, ya kan? Tidak sholat, tidak nyembah Tuhanmu begitu, menurut literatur yang ada di hadis, kamu akan disiksa, betul nggak? Ya memang. Tapi kalau kamu berzina, mencuri, kamu tetap masuk surga, betul nggak? Ya enggak. Enggak katanya. Waduh. Coba sekarang saya tanya, lebih berat mana? Meninggalkan sholat atau berzina? Hukumannya lebih berat mana? Sama-sama berat. Sama-sama berat. Saya tunjukkan daunnya sama kamu. Berat ini saudara-saudara. Tapi lebih berat meninggalkan sholat, Bang. Ya. Iya. Lebih berat meninggalkan sholat. Karena zina itu boleh diampuni. Aku bagi tahu sama kamu biar kamu paham. Gimana? Juga ya di agama saya. Sholat untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, yang penting itu dalam agama Islam itu kan kalian sujud-sujud kan? Habis sujud kalian berzina. Ya kan? Habis sujud kalian mencuri, nggak masalah. Yang penting sujud-sujud. Berzina mencuri itu bukan cuma masalah dari agama Islam, dari pemerintahan pun nggak bisa, nggak boleh. Yang ngebahas pemerintahan siapa? Yang saya bahas di dalam agama Islam. Kalau Anda mengucapkan syahadat, Anda itu masuk surga. Mau maling kayak mau berzina masuk surga. Saya ini hanya menunjukkan indahnya ajaran agama Islam Anda loh. Anda tersinggung sih. Tahu, Bang. Tapi indahnya agama Islam itu kita berbuat dosa, iya. Bukan nggak boleh semua orang Islam berbuat dosa, enggak. Cuma dia ada pertimbangannya nanti. Oke, sekarang saya tanya. Kalau orang meninggalkan sholat, akan dihukum, Ya. betul? Betul? Tapi kalau orang berzina, masuk surga, betul nggak? Ya enggak lah. Oke, saya putarkan. Disiksa Saya dulu putarkan. baru Oke, surga. coba dengarkan ini. Bukan Dengarkan satu ini. kali. Dengarkan. Dia dengarkan ya. Dengarkan. Pantesan Anda Ya. masih Islam, nggak ngerti ajaran agama Islam. Perhatikan. Nah, orang itu agama saya. Iya, dengarkan. Anda tidak paham dengan ajaran agama Islam. Dengarkan. Mana. Oke. Dengarkan, pasang telinga ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah. Berzina, mencuri, masuk surga. Yang Kamu penting paham nggak apa ucapkanlah yang dimaksud kalimat itu? syahadat. Ya, aku tanya sama kamu. Edis, kamu nggak paham apa yang dimaksudkan Ustadz Somad itu? Maksudnya? Berbuatlah kamu dosa yang sangat besar, tapi kamu harus bertobat setelah itu. Bertobat di mana? Di mana ada pertobat? Berat. Loh. Kalau ada pertobatan dalam agama Islam tuh nggak dijamin surga. Mudah-mudahan masuk surga kalau bertobat. Tapi kalau mengucapkan lagi. syahadat, pasti masuk surga. Dalam kitab saya, Baik, saya tunjukkan dalilnya. Kalau bertobat di dalam ajaran agama Islam, itu bukan pasti masuk surga, mudah-mudahan. Nih, saya tunjukkan ya. Surat At-Tahrim, ayat yang ke-8. Nih, perhatikan. Ini ayat bahwa tidak ada jaminan masuk surga bagi orang yang bertobat. Yang ada mudah-mudahan masuk surga.
Lain kalau mengucapkan syahadat. Kalau mengucapkan syahadat pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Ini Al-Quran bukan? Oke. At-Tahrim ayat ke-8 ya, perhatikan. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Betul? Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tahu nggak taubat nasuha itu apa? Ya iya, tahu. Tobat yang semurni-murninya, yang kalau Anda bertobat, Anda tidak akan mengulangi lagi, betul? Betul. Nah, apa jaminannya ketika kalian sudah bertaubat semurni-murninya? Mudah-mudahan nih loh, tidak ada kepastian, mudah-mudahan dibilang nih. Nih. Mana tadi? Nah. Coba kamu baca ini tulisannya gede-gede. Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Mudah-mudahan. Tapi kalau Anda mengucapkan syahadat, pasti Anda masuk surga. Mau maling kek, mau berzina kek, masuk surga. Saya tunjukin dalilnya. Nanti kita disangkain bohong-bohong, saudara-saudara. Saya tunjukkan. Nih. Mana? Aduh. Bentar ya. Bentar. Saya sedang menunjukkan kepada Anda indahnya ajaran agama Islam. Nih, hadisnya mutawatir. Di dalam Sahih Bukhari nomor 1161. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda. Ya, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Besarin tulisannya. Pasti, betul. Pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi menurut Muhammad, walaupun kamu berzina, walaupun kamu mencuri, yang penting kamu nyembah Allah, masuk surga. Tapi kalau kamu bertobat, nih, menurut Al-Quran, ya, jikalau kamu bertobat, hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang paling murni. Mudah-mudahan. Kalau kamu bertobat dengan semurni-murninya, mudah-mudahan kamu diampuni. Tapi kalau kamu tidak menyekutukan Allah, pasti kamu masuk surga. Mengucapkan syahadat. Makanya yang paling penting dalam ajaran agama Islam tuh ngucap syahadat. Pasti masuk surga. Meninggal dulu. Mau ngomong apa lagi sekarang, Bang? Iya, kalau nggak menyekutukan Allah, kita itu dijamin akan masuk surga. Iya, walaupun maling, walaupun berzina, ya kan? Kan kita udah bisa melaksanakan taubat. Gimana sih? Sebentar. Tadi ada sahabat bertanya kan, ya Rasulullah, yang walaupun orang tersebut berzina, mencuri asal tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga? Iya, betul nggak? Iya. Yang penting kamu tidak menyekutukan Allah. Kamu mau maling, mau berzina nggak masalah, betul? Iya. Iya. Karena indahnya agama Islam. Agama kami itu. Di agama Islam itu. Jadi teman-teman jangan heran kalau ada, sebentar Bang, jangan heran kalau ada orang Islam korupsi, pejabat-pejabatnya, ya kan, korupsi berjamaah, jangan heran. Yang penting kan tidak menyekutukan Allah.
Yang penting nyembah Allah. Korupsi, maling, ya kan, berzina, masuk surga. Gimana? Beda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen bertolak belakang, Bang. Bertolak belakang dengan itu. Di dalam Kristen, ya, kalau cuman mulut bilang Tuhan, 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 tapi tidak melaksanakannya, kata Yesus, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Apa kata Yesus dalam Injil? Pada waktu hari-hari terakhir nanti, akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah, kalau kalian sebaliknya, yang penting tidak menyekutukan Allah, mau berzina, mencuri, tidak masalah, masuk surga. Emang Yesus memerintahkan apa sama kalian? Apa yang Yesus perintahkan? Contoh, misalnya, Aku tanya. kasihilah perintah Yesus. sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kan? Ya. Kita disuruh bagaimana jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Yang semuanya kebalikannya dari ajaran agama Islam. Kalau di ajaran agama kalian berzina, mencuri, tetap masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Emang ada suruhan? Ada perintah? Waduh, Tidak sudah ada, dibacakan berkali-kali orang. Maksudnya itu, misal kata orang itu telah berzina, melakukan zina, bukan dia menyuruh berzina, mencuri. Loh, saya bahkan bisa menunjukkan kepadamu loh. Tidaklah dikatakan mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Saya tunjukkan lagi nanti hadisnya ya. Perhatikan ya. Saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan kepada Anda, kalau Anda mencuri berzina dalam keadaan beriman, itu kamu tidak dianggap berzina atau mencuri. Yang penting waktu Anda mencuri, Anda dalam keadaan beriman. Perhatikan ya, perhatikan. Saya tunjukkan kepada kamu bahwasanya ketika kamu itu berzina ya, perhatikan. Tidaklah berzina, tidaklah mencuri orang yang berzina, mencuri dalam keadaan beriman. Saya balik dulu, saya tampilkan dulu di layar. Nih, ya, ini hadis Sahih Bukhari 6311. Tidaklah berzina seorang hamba yang sedang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Oh, jadi kalau Anda lagi beriman, lagi maling, Anda nggak maling itu. Ini loh, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Anda Muslim, Anda beriman kan? Ya, saya beriman. Ketika Anda berzina, itu Anda tidak tidak diperhitungkan sebagai perzinahan. Karena Anda melakukannya dalam keadaan beriman. Jadi aku bagi tahu ya Bang ya. Loh. Ini tanggapi dulu ini. Coba kau yang baca. Coba kami yang baca. Ya, aku tanggapi. Yang dimaksud tidak berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Kamu paham nggak apa yang maksudnya dikatakan? adalah kalau Anda itu beriman, Anda Muslim, Anda sedang melakukan zina, itu tidak dianggap sebagai perzinahan karena Anda melakukannya dalam keadaan beriman. Yang penting kan tidak menyekutukan Allah. Inti ajaran agama Islam itu tidak menyekutukan Allah, walau berzina, walau mencuri masuk surga. Yesus Kristus berpusing-pusing. Semua buku-buku direkayasa sendiri sama bangsa kamu. Maksud Anda ini bukan ini. Oke, saya tampilkan ya
Sembunyikan terjemahan. Nih. Terjemahanmu itu sudah Oke, ini Arabnya. Sebentar. telah menafsirkan. Sebentar ya. Sebentar. Bukhari 6311. Sebentar. Bukhari 6311. Nih ya, saya tampilkan. Ini disangka kita yang ngarang-ngarang, saudara-saudara. Kamu Nih. aja yang memutarbalikkan itu artinya, Bang. Berat. Ini kita dibilang memfitnah, Jelaskan, ya. saudara-saudara. Maksudnya, Nih, baik nih. Tidak ada seorang muslim yang tengah beriman itu melakukan zina. Oke? Baik, nggak apa. Kita tampilkan teman-temannya. Kita tampilkan saudara-saudara hadis Muslim 6311 ya, 6311. Kita tampilkan ya, kita tampilkan nih. Ini Sahih Bukhari, aduh 6310 ini. 6311-nya mana sih? Bentar, 6310, 6311. Mana 6311? 6311. Ini tidak bisa. Ini ya teman-teman ya, ini saya buka nih ya. Ini tidak lengkap ketika saya buka nih. Nih. 6311. Nih, ini Arabnya ini. Ya. Nih. Tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Nih, Rasulullah bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jadi Anda itu kalau lagi berzina dan melakukannya dalam keadaan beriman itu tidak berzina Anda itu. Makanya kalau Anda korupsi, tidak korupsi Anda itu kalau korupsinya dalam keadaan beriman. Makanya dibilang yang penting beriman kepada Allah, yang penting Anda tidak menyekutukan Allah. Mau Anda berzina, mau Anda mencuri, itu tidak dianggap perbuatan yang demikian. Apa enggak enak? Kurang bagaimana? Nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Ayo, nikmat mana yang mau kamu dustakan? Berat. Maka nikmat mana lagi kah yang mau kamu dustakan, Bre? Apa yang mau didustakan? Nggak ada yang mau didustakan itu. Betul, tidaklah berzina seorang berzina jika dia berzina dalam keadaan muslim. Tidak ada orang muslim itu dalam keadaan beriman yang berzina. Justru tadi hadisnya, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri, tetap masuk surga, yang penting tidak menyekutukan Allah. Bagaimana nih orang? Karena perbuatan Makanya saya sudah pernah bilang, Bang. Saya sudah pernah bilang, Muhammad sendiri dia itu tauhidnya hanya di mulut saja. Yang penting syahadat, mau berzina, mau mencuri, masuk surga. Sekarang aku tanya sama abang ya. Kenapa kalian itu menginuhankan Yesus? Nah, lari kemana-mana lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan muslim. Teman-teman Kristen, kalian sudah lihat kan bagaimana muslim tuh pertanyaannya selalu itu. Mengapa kamu tuhankan manusia? Saya mau tanya itu aja, Baik. jangan pusing-pusing jawabnya. Baik. Jawab Baik. dengan lurus. Baik. Begini Bang, kenapa kami mempertuhan Yesus? Nah, Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Dan sudah sering saya jawab, tetapi kalian selalu saja muncul-muncul orang-orang baru ya. Gini. Pertama, saya harus mengkonfirmasi dahulu. Apa yang dimaksud oleh Anda dengan perbuatan mempertuhan? Apa itu mempertuhan, Bang? iya. Apa itu? Kan kamu yang nanya. Kan kamu mempertuhankan
Yesus itu kan manusia. Iya, makanya saya tanya, mempertuhankan itu apa? Ya kamu sembah. Kan kamu menyembah itu. Nyembah manusia. Baik. Ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Ada. Apakah kamu sudi membukanya? Enggak pakai wudhu, Bang. Nggak Boleh. sudi membuka. Tapi saya tuh tahu. Kalau Anda tidak sudi membukanya, bagaimana nanti saya membahas itu dan membandingkannya dengan agama kamu? Buka aja. Saya boleh menjawabnya. Baik. Nggak apa-apa teman-teman ya. Muslim di sini malas membaca Al-Quran, tidak masalah ya. Loh, membaca Al-Quran itu, Bang, ketika dalam agama kami Terlalu banyak dalam keadaan alasan. bukan suka-suka macam kitab kalian. Iya, Anda terlalu banyak alasan. Buat apa banyak alasan? Kita Baik, ini diskusi. baik, Hmm. baik. Saya tunjukkan kepada Anda definisi mempertuhan dahulu ya, sesuai dengan Al-Quran maupun juga sesuai dengan Bible. Tapi kita mulai dulu dengan Quran. Karena kalau dengan Bible, kamu tidak akan percaya ya. Baik. Nih. Ini Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Oke. Oke. Ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke. Jadi menurut ayat ini, ada nggak orang-orang yang menuhankan hawa nafsu? Ya nggak ada. Coba kamu baca lagi, baca. Artinya maka Baca bersuara bacanya. artinya maka Bacanya bersuara, juri. Bacanya bersuara, yuk. dan Allah memberikannya berdasarkan ilmunya dan Oke. Allah telah Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Menseret. Nah, berangkat dari sini, Anda kan tadi bertanya kepada saya, kenapa Anda mempertuhan Yesus kan gitu. Nah, coba berangkat dari sini, kata mempertuhan ini menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, maknanya apa? Apa maknanya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu? Misalnya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, menjadikan batu sebagai Tuhan, menjadikan harta sebagai Tuhan, menjadikan setan sebagai Tuhan. Coba, menjadikan titik-titik sebagai Tuhan itu definisinya apa? Kayak gini. Wah, kabur dia. Kabur. Ya. Itulah teman-teman. Sudah saya bilang teman-teman, ketika Muslim nanya, dia bahkan nggak ngerti pertanyaannya itu apa. Itulah teman-teman, karena mempertuhan di benak mereka menganggap Yesus adalah partikel tertentu. Jangan salah, yang Kristen juga banyak nggak ngerti mempertuhan itu apa. Jangan salah banget. Karena banyak orang berpikir mentuhankan Yesus itu adalah menganggap Yesus sebuah partikel tertentu, maka masuk surga lah. Bukan itu yang dimaksud mempertuhan, botol. Aduh, ya.